ada info pasti. Tapi kalau buat saya gini, udahlah, orang ini minta tentang anak melebarin mana-mana. Saya takut ketika saya menggunakan kesombongan, saya takut Allah cabut semua itu nikmatnya. Ya, kita nggak bisa ketemu lagi gini nih, gitu. Saya nggak bisa melihat anak saya nanti dewasa. Jadi saya kok menghadapi kemarin kan Onyo sudah mengeluarkan unek-uneknya di sosmed, gimana kok? Kalau ditanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu. Tapi benar kok, artinya selama di rumah itu Koko mengalami hal-hal yang kurang mengenakan hati dari pihak sebelah, sempat ada perkataan kasar ke Koko sendiri. Kayaknya sekarang udah bukan saat kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Jadi makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus dia kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan, kita harus tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya apa, bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan merasa semuanya salah apa yang dia lakukan. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu Bang. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Mungkin diri aja diri. Belakang lo pernah. Kalau buat saya itu ya yang saya lakukan ya saya cuma berdoa meminta gitu. Ntar kalau saya ngomongnya kayak gimana, soalin lo, soal ini gitu. Tapi yang saya lakukan ya saya cuma bisa bercerita tentang hidup saya itu ya pada saat saya sholat aja gitu. Udah itu aja yang saya ceritakan. Saya meminta apa yang saya inginkan. Ya. Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tangganya Bang Minola bisa, saya udah bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya, karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Mungkin anak-anak mau komunikasi. Ibu, Mas Tommy, Bu, jangan itu kalau ngobrol jangan di belakang Bu. Maaf ya Bu ya. Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak itu. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh gitu. Pokoknya kalau ditanya gue lapar nggak lapar, basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang, jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu. Jadi yang lagi saya lakukan ya saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa dulu permasalahannya, ya gimana. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Oke, Bu, mungkin mohon maaf sebelumnya. Sebagai seorang ayah, si Italia bilang menyebut Pak, pasti kaget. Apa? Si Italia menyebut apa kejutan, pasti kaget dong. Iya ya, kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya.
orang tua teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan, jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi. Kok Oke kok mungkin di kondisi sekarang ini kondisi sekarang ini masih mau ingin melanjutkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak sih? Kayaknya kalau itu biar Bang Minol aja, jadi biar kita nggak dua arah gitu ya, biar kita nggak dua arah gitu. Jadi biar nggak ini obrolannya beda, ini obrolannya beda. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja. Mau ngapain ya? Mau main, mau ngobrol, mau jalan, itu aja sih. Kelihatan emosional, dia sempat katanya sempat nangis juga. Ibaratnya dia yang membela ayahnya seperti itu. Kalian melihatnya seperti apa? Gimana ya? Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman. Jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih kalau kita udah jadi orang tua, masa lu mau ngerengek sama anak kan juga bingung kan gitu. Pada hati kita juga aduh. ini siapa? Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau pesannya sendiri gitu ada rasa jadi kayak gimana gitu. Ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu ya. Sementara kita juga dengarnya kaget ya, terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu, jadinya marah. Makanya yang saya lakukan pasti kalian sama kayak saya juga, yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu ya. Kita mantar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat dulu, anak dulu deh yang kita tolongin ya. Itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri kayak gimana ya. Makanya kayak ada hal yang kayak gini saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang kaget, ada apa lagi gitu. Jadi dia udah besar, nggak bisa lu terus kekep terus, dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia ini. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. Tapi ketika sedang emosi itu mungkin di satu sisi harus menjaga emosi anak sendiri supaya orang itu ya mungkin nggak tahu sampai terganggu seperti itu ya. Ini yang seluruh, saya nggak emosi sama sekali, saya shock. Ya, saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi saya bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatinnya anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak, tapi kan gimana sih lu anak remaja, menurut gue
zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah. Ya. Wah, sono sini dugem, wah gila udah keren banget kayaknya. Tapi kalau itu kan ya dia di rumah kumpul sama teman-teman, terus nonton bola di kamarnya, itu doang kan aktivitasnya dia. Jadi ya ketika dia lagi mau ngobrol, ya kita ketemu di meja makan. Onyo kamarnya di bawah, saya di atas. Jadi pertemuan itu cuma ada di meja makan, atau enggak dia mau berangkat kuliah, itu doang. Tapi kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian. Nggak boleh kemana-mana ya, nanti kita harus ngobrol. Ya harus ngobrol. Oke. Koko duga Saya bilang di akhir hayat hidup kepingin semua dan baik. Salah satunya hak asuh anak. Gini, kalau ngomongin tentang hal itu mungkin akan ada Bang Mino lah yang lebih enak membicarakan. Saya tidak mau membuat obrolan nanti malah jadi rancu gitu. Tapi yang pasti terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan, saya cuma bilang gini, mudah-mudahan headline atau apapun jangan memancing lagi dalam situasinya. Karena kalau saya sendiri mengungkapkan itu cuma ya ada, masih ada yang lagi bilang nih, ada lagi yang bilang ini gini gara-gara lo nih, ah gue yang dikatain jadi gara-gara gue, gimana sih nih, gue gak ngerti. Jadinya setelah gue pikir-pikir, oh iya ya yang ngomong manusia juga ya, jadi tiap orang pasti mau merasa ya namanya netizen kan argumennya beda-beda, ya kan? Jadi pikiran gue gini, udah gue lagi gak ada waktu buat tanggepin lo, jadi ya gue ngurusin kerjaan gue ngurusin kerjaan gue dulu. Cuman ya ada kejadian di kerjaan kita kan juga pasti kita juga punya tanggung jawab di ketika bekerja, dengerin briefing, dengerin ini, waduh udah seru deh. Koko dugaan brainwash ke anak-anak oleh pihak ini Pokoknya gimana? itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya Taliatannya ya tetap anak saya. Ya, Taliatannya tetap anak saya, Taliatannya tetap punya ayah yang masih ada gitu. Koko kenapa sabar sih kok? Artinya kan pihak sono kan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Dua orang itu, dugaan dua orang itu. Mungkin Koko kenapa masih sabar-sabar banget tidak mau melaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik atau seperti apa kok? Kalau saya ngomongin sabar enggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita malah dibilang menjatuhkan. Ya kan, bahkan gue lagi zaman gue 2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lo begini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan gitu. Yang paling bingung kan gini, gimana perasaan bercerai itu, gue bingung tuh pertanyaan gitu. Ya jadi menurut gue ada hal yang menurut gue daripada gue kepancing, gue bilang udah bye. Karena kita harus, kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau enggak soalin lo najis cuy gitu. Kalau orang kagak demen, lo mau ngomong, lo mau kasih dia, lo pakai dia permadani dia nggak akan suka gitu. Tapi kok artinya kan banyak mungkin oknum-oknum atau buzzer-buzzer yang menyerang personal. Itu ramai banget di TikTok. Mungkin Koko sudah melihat reaksi Koko. Kalau tanya gue sudah melihat, nggak sama sekali. Gue Instagram kan ada tim gue sendiri yang pegang, jadi alhamdulillah. Tapi ada info pasti. Tapi kalau buat saya gini, udahlah, orang yang diminta tentang anak melebarin mana-mana. Saya takut ketika saya menggunakan kesombongan, saya takut Allah cabut semua itu nikmatnya. Ya, kita nggak bisa ketemu lagi gini nih, gitu. Saya nggak bisa melihat anak saya nanti dewasa. Jadi saya cuma bilang, semua orang pasti punya ceritanya itu. Tapi ketika apapun itu menjadi hal yang ya bad news tapi buat orang jadi good news, ya kan? Tapi kalau itu bisa menjadi good news ternyata menjadi ladang pahala buat gue, ya udah gue ngincer pahalanya. Tapi langkah hukum akan segera ditempuh kok Hanya untuk demi nolak, gue nggak sekolah hukum. tapi mungkin permintaan Koko untuk Aku harus ketemu. Jadi aku juga sama Bang Mino belum ketemu yang langsung. Gitu, belum ketemu sama dia yang langsung. Jadi yang beliau lakukan sekarang ini yang sudah pernah kita lakukan pertemuan gitu. Tapi langkah yang mau kita lakukan ke depan semua masih by phone. Jadi penggodokannya seperti apa, kira-kira seperti apa, nanti akan menyita waktunya, ya itu kan harus dipikirkan baik-baik gitu. Dan juga yang saya cuma mikir gini, ini anak-anak gue yang lagi ribet apa gitu.
itu aja ya.